Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 9, berjumpa lagi dengan Ibu Enji di dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enji akan melanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu tentang peluang dan pemilihan sampel. Nah, ini tentunya kalian sudah pernah kan mendengar kata peluang. Itu di kelas 8, kalau tidak salah sudah pernah dibahas oleh Bu Enji di semester kedua ya. Jadi kita hanya tinggal memperdalam lagi di kelas 9 ini. Oke, sudah siap semuanya? Selamat mendengarkan penjelasan dari Bu Enji ya. Peluang itu pasti berhubungan dengan percobaan. Ya, percobaan terus eksperimen sama saja ya. Jadi percobaan itu adalah kegiatan yang menghasilkan satu atau lebih hasil percobaan. Hasil percobaan adalah luaran yang dapat terjadi di dalam suatu percobaan. Ruang sampel adalah himpunan yang memuat semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Anggota ruang sampel itu dinamakan dengan titik sampel. Sedangkan kejadian itu adalah himpunan yang memuat hasil percobaan dengan kriteria tertentu. Nah, ini adalah istilah-istilah yang nanti akan sering kita gunakan di dalam bab peluang ini ya. Jadi ada percobaan, hasil percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan suatu kejadian. Ini pasti nanti akan berulang ya. Jadi nanti kalau ketemu dengan kata-kata ini jangan asing gitu ya. Ini memang ada di dalam bab peluang. Oke, sekarang kita yang ke pertama yaitu tentang menentukan ruang sampel. Nah, yang pertama di sini dapat dinyatakan dengan si ruang sampel ruang sampel ini disimbolkan, dinotasikan dengan huruf S besar ya. Nah, untuk menentukan ruang sampel ini ada 3 cara. Yang pertama dengan cara tabel, jadi kita buat tabel. Yang kedua dengan diagram pohon, kayak kita mau mencari FBKPK itu ya. Dan yang ketiga dengan mendaftar. Mendaftar itu kayak mencari himpunan penyelesaian ya. Nanti ada tandanya kayak kerung buka itu ya. Oke, contohnya langsung saja. Pada percobaan pelemparan 2 buah koin, nah koin uang logam itu ya, itu kan ada 2 sisi, yaitu ada sisi yang berisi angka, disimbolkan ditulis dengan huruf A gitu ya. Dan satu lagi adalah koin yang berisikan dengan gambar atau disingkat di sini G. Karena ada 2 buah koin, maka yang pertama dengan cara tabel kita membuat 2 tabel, yaitu koin yang pertama A dengan G, koin yang kedua juga sama A dengan G. Nah, dari sini kita pasangkan masing-masing ya. A dengan A dengan G, G dengan A, ataupun G dengan G. Maka hasilnya adalah AA, AG, GA, GG. Nah, ini merupakan ruang sampelnya ya. Itu dengan cara pertama, cara tabel. Yang kedua yaitu dengan cara diagram pohon. Nah, ini koin pertama AG, koin keduanya juga AG ya. Karena di sini koin kedua itu masing-masing, berarti AG-nya ini kita pasangkan dengan masing-masing AG. Sama kayak yang ada tabel tadi, ketemunya hasilnya adalah AA, AG, GA, dan juga dengan GG. Sama ya, ada 4 ruang sampelnya. Bagaimana dengan cara yang mendaftar? Juga sama. Cara mendaftar itu kita tinggal langsung mendaftar saja. Jadi ada 2 koin AG ya. Jadinya satu-satu AA, AG, GA, dan juga GG. Sama, ada 4. Sehingga jumlah dari ruang sampelnya, banyak anggota ruang sampelnya itu disimbolkan dengan NS. Itu ketemunya ada 4. Ya, pinter ya. Jadi ada AA, AG, GA, dan GG. Dengan 3 cara yang berbeda tadi kan hasilnya sama, ruang sampelnya ada 4 buah gitu ya. Kita lanjutkan ke peluang suatu kejadian atau disebut juga dengan peluang teoritis, yaitu adalah suatu bilangan yang menunjukkan seberapa mungkin kejadian tersebut terjadi. Biasanya disimbolkan dengan PA ya. PA sama dengan NA per NS. PA itu peluang kejadiannya, NA itu adalah banyaknya anggota kejadiannya, sedangkan NS itu adalah banyaknya anggota ruang sampel S-nya. Contohnya, BNJ punya sebuah tas berisi 5 bola warna merah dan 3 bola warna kuning. 5 merah, 3 kuning. Berarti jumlahnya ada berapa? 8 ya. Berapakah peluang terambilnya bola warna merah? Nah, yang ditanyakan
peluang terambilnya bola warna merah. Bisa direka-reka ya. Oh, warna merahnya 5, kuningnya 3. Berarti peluang terambilnya bola warna merah saja berapa? Ya. Jadi jumlah ruang sampelnya 5 tambah 3 8. Sedangkan si bola warna merah tadi kan ada 5. Maka peluang terjadinya pinter. PA sama dengan NA per NS. Jadi peluang terambilnya bola warna merah ada 5/8 ya. Peluang suatu kejadian bisa dalam bentuk pecahan biasa ataupun diubah dalam bentuk desimal maupun dalam bentuk persen ya. 5/8 itu bentuk pecahan desimalnya adalah 0,625. Kalau dalam bentuk persennya tinggal kalikan 100% ya, 62,5% ya. Jadi peluang suatu kejadian itu bisa dinyatakan dalam tiga bentuk ya. Pecahan biasa boleh, terus pecahan desimal boleh, pecahan persentase juga boleh. Kita lanjut lagi ke rentang nilai peluang. Nah, rentang nilai peluang suatu kejadian itu antara 0 sampai dengan 1. Kalau 0 berarti artinya itu tidak mungkin, maka kejadiannya mustahil. Tapi kalau 1 itu pasti kejadiannya adalah yang pasti terjadi. Contohnya seperti ini. Bu Enji punya pernyataan yang pertama yaitu matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat itu berarti kira-kira peluangnya 0 sama 1. 0, pinter. Kalau 0 berarti termasuk dalam kejadian yang mustahil. Contoh yang kedua, Bu Enji punya makhluk hidup pasti akan mati. Nah, kira-kira peluangnya 0 apa 1? Makhluk hidup pasti akan mati? Iya, pinter, peluangnya 1. Artinya kejadian itu adalah pasti terjadi. Kejadian pasti. Nah, itu ya. Jadi namanya peluang itu pasti range-nya, rentangnya itu antara 0 sampai dengan 1. Kalau 0 itu berarti kejadian yang mustahil, sedangkan 1 itu pasti kejadian yang pasti terjadi. Oke? Untuk sesi pertama ini sudah selesai penjelasan dari Bu Enji. Seperti biasa kalian bisa untuk menguji apakah kalian sudah bisa dengan materi peluang tadi. Nah, ada tugasnya ya. Ada 3 nomor. Yang pertama, tentukan ruang sampel pada percobaan pemilihan satu huruf vokal secara acak. Huruf vokal. Yang kedua, tentukan banyaknya anggota ruang sampel pada percobaan pemilihan satu tanggal secara acak dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun itu ada berapa tanggal? Ada berapa hari ya? Yang ketiga, tentukan peluang kejadian berikut. Bisa dalam bentuk persentase ya. Sebuah kotak berisi 6 bola merah, 2 bola kuning, dan 4 bola hijau. Peluang terambilnya 1 bola selain warna merah. Nah, soalnya adalah selain warna merah. Konsentrasi pasti kalian bisa mengerjakan semuanya. Kita lanjut ke sesi 2 yaitu tentang peluang empiris. Kalau ini pertama tadi kita ketemunya adalah kejadian teoritis gitu-gitu ya. Nah, kalau sekarang itu kita ke peluang empiris. Peluang empiris itu nama keren lainnya adalah frekuensi relatif, yaitu banyaknya hasil yang memenuhi kejadian tersebut terhadap total banyaknya percobaan. Nah, contohnya di sini Benji punya percobaan perputaran roda bernomor, roda yang diputar itulah ya. Ternyata di situ kalau si rodanya itu menunjuk nomor 1 frekuensinya 7 kali, 2 6 kali, nomor 3 11 kali, nomor 4 5 kali, dan nomor 5 adalah 11 kali. Pertanyaannya, tentukan frekuensi relatif menunjuk nomor 5. Kalau kita cek di sini berarti jumlah frekuensi keseluruhannya ada berapa kali nih? 7 tambah 6 tambah 11 tambah 5 tambah 11 itu hitungannya Bu Enji itu adalah 40. Frekuensi totalnya itu 40. Pertanyaannya, frekuensi relatif menunjuk nomor 5. Ternyata ini kan cuma 11. Maka kita tinggal membandingkan saja. Frekuensi relatifnya yaitu 11 dibagi dengan jumlah seluruhnya ada 40. 11/40 atau kalau dalam bentuk desimal adalah 0,275. Dalam bentuk persentase juga boleh yaitu 27,5%. Jadi kalau banyaknya percobaan yang dilakukan itu secara acak semakin banyak, semakin besar, maka frekuensi relatif suatu kejadian nilainya juga mendekati peluang teoritis kejadian tersebut. Jadi kalau peluang teoritis tadi kan cuma nggak ada frekuensinya ya, jadi cuma jumlahnya berapa, terus totalnya ruang sampelnya berapa gitu aja. Kalau frekuensi relatif itu setiap itemnya, setiap ruang sampelnya itu ada frekuensinya, bedanya di situ.
Bisa dipahami? Sesi 2 sudah selesai juga. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, cuma 1 nomor kok. Sebuah program komputer menampilkan 12 bilangan 0 sampai 3 secara acak seperti ini hasilnya ya. 133, 013, 303, 213. Tentukan frekuensi relatif munculnya bilangan 0. Loh, gampang toh. Caranya gimana? Berarti ini kalian urut dulu. Satunya ini muncul berapa kali, nolnya berapa kali, tiganya berapa kali. Yang ditanya di sini frekuensi relatif munculnya bilangan 0. Loh, gampang toh. Kalau kalian konsentrasi mendengarkan berkali-kali video ini pasti bisa mengerjakan. Seperti biasa, kalian juga bisa untuk melihat YouTube mungkin, atau mungkin juga buku yang lainnya, atau juga googling juga boleh, asalkan sama materinya yaitu tentang peluang. Oke, sukses selalu anak-anak. Ibu Enji akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.